kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Syarifah Raudah dari SD Negeri Lamu. Dan saya Ani Mikial dari SMA Negeri 1 Sakti. Saya Misra Nur dari SMA Negeri 1 Bina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam Bu Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga baik. Ibu mau melaksanakan coaching ya? Ya Bu, betul. Baik, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching nanti, host dan coachee saya amati dan nilainya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah pertanyaan yang Ibu ajukan itu sudah menjadi pertanyaan berbobot? Kemudian apakah coachee bisa merespon pertanyaan yang Ibu berikan? Jangan lupa juga Bu ya, tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 3 kompetensi ya. Ya Bu. Jadi kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu inginkan? Yang lebih spesifik dan ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kemudian indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching itu sendiri dapat tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, dan coaching juga harus mengetahui bagaimana langkah-langkahnya. Baik, demikian dulu ya Bu, praobservasi kita hari ini. Nanti setelah melakukan coaching kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Misra. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Oh ya Bu, tadi katanya Ibu mau mengajak saya untuk mengobrol. Jadi ada permasalahan apa ini Bu? Iya Bu Syarifah. Begini Bu Syarifah, saya kan hari ini mau curhat nih sama Ibu ya. Saya hari ini kesal sekali ya, karena hari ini kan pertemuan pertama saya di kelas 11 ya, tapi siswa saya itu kurang memperhatikan materi pembelajaran dari saya Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Jadi begini Bu Syarifah, tadi ketika saya masuk kelas itu, beberapa siswa saya itu sepertinya tidak fokus. Perhatian mereka itu kan ke arah luar, karena di lapangan itu ada siswa yang sedang mengikuti MPLS. Oh, jadi menurut Bu Misra, tujuan dari perbincangan kita sekarang ini apa nih Bu? Iya, saya mau curhat hari ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Syarifah. Oh, kalau begitu saya siap mendengar segala keluh kesah dari Ibu hari ini, dan mudah-mudahan obrolan kita hari ini dapat menemukan solusi ya Bu. Iya Bu Syarifah, terima kasih nih sebelumnya ya. Kira-kira apa ya salah saya Bu Syarifah? Kayaknya kan metode pembelajaran dari saya kurang menarik ya Bu, sehingga siswa saya itu tidak fokus. Oh, kalau begitu menurut Bu Misra, apa yang bisa Ibu lakukan supaya bisa memperbaiki metode pembelajaran sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran? Kayaknya kan Bu Syarifah, saya harus mengubah metode pembelajaran supaya siswa itu
lebih fokus nanti dalam belajar. Lalu perubahan apa saja yang akan Ibu lakukan dalam pengajaran nanti? Sepertinya kan Bu, saya punya ide nih, gimana kalau pertemuan selanjutnya itu untuk menarik perhatian mereka, saya ajak nonton video motivasi dulu barang 15 menit. Nanti kalau perhatian mereka sudah mengalih ke saya, baru saya ajak mereka untuk untuk belajar begitu kan. Atau nanti saya bisa mengajak mereka untuk keluar lapangan, karena materi saya kan matrik, jadi cocok sekali nanti saya buat di lapangan dengan mengatur barisan. Nanti berdasarkan itu mereka akan memperoleh materinya, begitu Bu Syarifah. Oh, bagus sekali ya Bu. Luar biasa itu rencana yang akan Ibu lakukan. Jadi kira-kira kapan nih Bu Misra mau melaksanakan rencana tersebut? Kayaknya harus segera ya Bu, karena kan saya maunya pertemuan selanjutnya itu sudah bagus ya, nggak seperti hari ini lagi Bu Syarifah. Oh, baik, berarti segera ya Bu ya. Kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana tersebut sendiri, atau Ibu akan mengajak siapa itu yang bisa dilibatkan dalam membantu mewujudkan tujuan Ibu? Kayaknya bisa saya kan, cuman ini saya nanti akan ajak kepala lab juga sih untuk bantu saya, paling ini ya, pinjam infocus nanti dari kepala lab ya. Kalau sarana lain insya Allah ada di sekolah Bu, kayaknya bisa. Oh, jadi begitu ya Bu. Bagus sekali ya. Sepertinya sudah banyak ya kita ngobrol hari ini. Sepertinya Ibu pun sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, dan semoga saja siswa Ibu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ke depannya ya Bu. Iya, terima kasih Bu Syarifah. Kayaknya saya juga sudah merasa lega sedikit nih setelah ngomong sama Bu Syarifah. Terima kasih banyak Bu Syarifah. Iya Bu, sama-sama. Saya juga selalu siap membantu Ibu, dan saya juga akan selalu menyemangati Ibu. Iya Bu Syarifah. Terima kasih sekali lagi Bu Syarifah. Ya Bu, sama-sama ya. Sampai ketemu nanti Bu. Ya, nanti saya akan ngomong lagi sama Bu Syarifah tentang hasil perbaikan saya, rencana saya. Kalau begitu baik Bu. Jadi semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Syarifah tadi kan sudah melakukan coaching. Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu. Ya, Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan lepaskan ya. Ya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, jadi pada saat saya melakukan coaching tadi, saya sudah menggunakan alur CERTA dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, menurut pengamatan saya sebagai observer, saya juga melihat proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah tertib menggunakan alur CERTA ya Bu ya. Juga Bu Syarifah sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Misra, sehingga Bu Misra bisa menemukan solusi dari permasalahannya dalam proses coaching tadi. Mencari di video dan itu Karena sudah tadi, sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan setelah hasil coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sebagai coaching sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga harapan Ibu tercapai dan semoga observasi kita ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Bu Syarifah. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Anim. Waalaikumsalam Bu Isra. Apa kabar Bu Anim? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Isra bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, jadi kita akan melakukan coaching hari ini ya. Jadi sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Jadi pada coaching hari ini coach dan coachee itu akan saya amati ya dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya. Kemudian bagaimana nanti Bu Ani memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Jadi pertanyaan pertama saya ajukan untuk Bu Anim, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi spesifik yang Ibu ajukan ya, Iya. mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik. Berarti untuk praobservasi kita nantikan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi setelah melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Anim. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum Bu Tarifah. Waalaikumsalam Bu Anin. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah ini Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbicara sebentar Bu? Tentu saya boleh Bu Syarifah. Kebetulan saya lagi ada waktu senggang ini. Jadi apa yang Ibu harapkan dan dibincangkan kita nantinya. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini ya Bu, ada satu orang siswa di sekolah saya, di kelas yang saya mengajar. Jadi jika sedang mengikuti pelajaran saya, dia itu terlihat tidak bersemangat dalam belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Jadi itu Bu yang membuat saya sedikit pusing dalam menghadapi siswa tersebut. Nah baik, tadi Ibu bilang ada seorang siswa yang kurang semangat belajar dan malas mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak itu dan saya juga sudah menanyakan penyebab mengapa ia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pembelajaran saya. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu tidak semangat mengikuti metode pembelajaran yang saya terapkan. Baiklah Bu, apakah kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas?
Ada Bu, jadi metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibacanya secara berantai. Jadi dengan melakukan teknik game itu sesuai dengan pembelajaran, hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, luar biasa ya Bu. Jika kita ranking dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode Ibu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, kira-kira keberhasilannya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking yang seru dan menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak pada murid. Baik, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana itu? Yang bisa membantu saya dalam melaksanakan rencana ini ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga saya akan melakukan komunikasi dengan wali murid terkait hal ini. Kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal ini? Saya rasa tidak membutuhkan waktu yang begitu lama ya Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Betul Bu. Jadi kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Insya Allah secepatnya ya Bu, agar murid pun mendapatkan hak belajar mereka ya, sehingga terlaksananya pembelajaran yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik yang nantinya bisa menerapkan pembelajaran di kelas, dan kehadiran saya di kelas itu dirindukan oleh peserta didik saya. Baik Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu lakukan? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin motivasi internal dari saya sendiri ya yang harus konsisten saya terapkan. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah saya merasa lega dan senang ya Bu. Saya juga merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya setelah kita berbincang tadi. Nah, syukurlah Bu kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup ya Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu, saya juga senang berdiskusi dengan ini. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Anin, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Syarifah. Jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ya, pasca observasi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Anim, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi saya sudah menggunakan alur peta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusinya. Oke, baik Bu Anin. Jadi menurut pengamatan saya sebagai observer tadi ya, saya juga melihat proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah tertib menggunakan alur tirta.
Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Syarifah ya, sehingga Bu Syarifah itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya, jadi pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching tadi, sehingga nantinya saya waktu coaching akan lebih baik lagi. Oke, baik ya. Semoga harapan Ibu bisa tercapai ya, dan semoga observasi kita hari ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi kita nanti ya. Saya juga pengen tahu nih bagaimana cerita selanjutnya. Baik Bu Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Misra. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Syarifah gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu Syarifah. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu ini Bu. Dan nantinya saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Ya, jadi nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga prinsip, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Ya. Dan di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya ketika melakukan observasi? Begini Bu Syarifah, jadi kan kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, bagus. Ada 2 ya Bu yang ingin Iya. dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Jadi saya itu kan nanti ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Bagus Bu. Jadi kalau begitu silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan mengobrol kembali. Ya Bu? Ya, baik Bu Syarifah. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Anin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Anin? Alhamdulillah baik Bu. Bu Isra bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Kita doakan semoga kita sehat selalu ya, apalagi dengan situasi sekarang ini ya, baru-baru masuk, jadi kita agak sedikit menguras tenaga ya, apalagi dengan peserta didik sekarang ini Bu ya. Jadi harus banyak sabar kita ya. Iya Bu, itulah Bu. Itu yang mau saya tanyakan sama Ibu. Apakah ada waktu sebentar Bu untuk kita ngobrol? Oh boleh ya, jadi saya hari ini banyak waktu luang ya, jadi kalau mau cerita boleh Bu, silahkan. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Kita bisa diskusi tentang permasalahan yang sedang saya alami akhir-akhir ini. Oh gitu ya Bu Anin ya, jadi apa nih tujuan Ibu mau cerita apa hari ini Bu Anin? Begini Bu, saya kan mengalami kendala dalam hal menangani siswa saya yang bernama Almu Yasir.
siswa saya itu dia tidak masuk kelas kalau pelajaran fisika dan kimia. Yang suka dia adalah pelajaran olahraga, karena pelajaran olahraga itu selalu di luar, itu masalahnya Pak. Oh, Al-Muyassir ya. Jadi dia itu sering di luar ketika ada jam pelajaran, begitu Bu Anim ya. Iya, Bu. Terus Ibu ingin mencari solusi agar dia itu mau masuk kelas seperti siswa-siswa lain, begitu Bu ya. Iya Bu, padahal kan saya sudah 2 kali memanggil dia, dan malah dia sudah membuat surat perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tapi tahu-taunya ya begitulah Bu. Oh, jadi Bu Ani sudah memanggil si Al-Muyassir dan membuat surat perjanjian dengannya ya, tapi juga nggak berubah juga ya. Jadi apa hambatan Ibu sehingga hal ini bisa menghalangi tujuan Bu Ani membujuk si Al-Muyassir tersebut untuk masuk kelas? Apakah karena saya Bu menasihatinya terlalu keras Bu ya? Memang sih saya yang memaksa dia untuk menuliskan surat perjanjian tersebut, dan saya tidak mau mendengar apa alasan dia yang dia ingin sampaikan. Ya, begitu ya. Maunya kita ini ya harus nurut dulu apa yang dia mau, begitu ya. Nanti bagaimana nih cara Ibu untuk mengantisipasi hambatan Ibu tersebut, dan strategi apa yang Bu Ani lakukan terhadap Al-Muyassir? Saya mau meminta bantuan pada Pak Edil. Pak Edil kan guru BK kita, bukan? Insya Allah besok saya ingin langsung menjumpai beliau dan menyampaikan permasalahan saya yang sedang saya hadapi. Saya akan bekerja sama dengan beliau. Oh, begitu. Bagus Bu Ani ya. Berarti Bu Ani nanti akan bekerja sama dengan guru BK Pak Aidil ya. Jadi baik, semoga terselesaikan melalui proses kolaborasi Bu Ani dengan Pak Aidil Bu ya. Iya Bu, saya berharap begitu juga Bu. Kan lebih cepat, kan lebih baik Bu ya. Ya benar Bu Ani. Jadi selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan ke depannya? Saya akan meminta bantu untuk segera memanggil Al-Muyassir dan membina dia secara khusus, serta mencari tahu dan menggali informasi lebih lanjut penyebab dia tidak mau masuk kelas. Di samping itu saya juga harus mengontrol dia. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ini kepada Ibu lagi ya. Oke, baik Bu Ani, semangat ya. Jadi sepertinya kita akan ada pertemuan lagi nanti nih. Saya penasaran juga nih ya, bagaimana hasil nanti setelah Ibu berkolaborasi dengan guru BK ya. Bagaimana Al-Muyassir nanti. Mudah-mudahan nanti Ibu Anim kalau sudah selesai hubungi saya lagi nanti ya, kita ngobrol lagi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mitra, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Anim. Iya. Jadi sebelum penutupan nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya Bu Syarifah, jadi pada saat coaching tadi saya sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Itu Bu Syarifah. Oke, baik Bu. Jadi menurut pengamatan saya sebagai observer, saya juga melihat proses coaching Ibu tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah tertib dengan menggunakan alur Tirta ya Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi juga saya lihat sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Ya Bu Syarifah, jadi kan kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ini ya, dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti saya dapat coaching dengan lebih baik lagi ke depannya, seperti itu Bu Syarifah. Ya, bagus
sekali ya Bu. Jadi semoga harapan Ibu tadi itu bisa tercapai ya, dan semoga observasi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.